Indonesia. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar nama negara ini? Bagi kami, sekelompok siswa dari sekolah paling mahal di benua Eropa, Indonesia hanyalah sebuah nama di peta yang identik dengan hutan belantara, kemacetan, dan ketertinggalan. Kami adalah anak-anak dari para pemilik bank dunia, raja minyak, dan pengusaha teknologi yang menguasai pasar global. Bagi kami, dunia ini terbagi menjadi dua. Negara maju tempat kami tinggal, dan negara gagal tempat orang-orang miskin berjuang untuk makan. Dan dalam pikiran kami yang sempit waktu itu, Indonesia masuk dalam kategori kedua. Kami tidak pernah menyangka bahwa perjalanan selama 7 hari ke negeri kepulauan ini akan menghancurkan kesombongan kami hingga berkeping-keping. Kami tidak tahu bahwa di tanah yang kami anggap remeh ini, kami akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang ayah kami yang triliunan itu. Ini adalah kisah tentang bagaimana mata kami terbuka. Ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia mengajarkan kami arti menjadi manusia yang sesungguhnya. Cerita ini bermula di dalam kabin pesawat jet pribadi yang disewa sekolah kami. Suasana di dalam kabin sangat gaduh. Bukan karena kegembiraan, melainkan karena kemarahan. Seharusnya kita mendarat di Dubai atau Paris. Kenapa sekolah tiba-tiba mengubah tujuan ke Jakarta? Salah satu teman saya, Thomas, anak dari pemilik perusahaan otomotif terbesar di Jerman, melempar majalahnya dengan kesal. Benar sekali. Apa yang bisa kita lihat di sana? Paling-paling hanya melihat orang naik kerbau atau kemacetan yang penuh dengan polusi. Ibuku bahkan melarangku minum air keran di sana. Katanya airnya kotor. Sarah, putri seorang bangsawan Inggris, menambahkan dengan nada jijik. Guru sejarah kami, Pak Anderson, hanya dia mendengarkan keluhan kami. Beliau adalah orang yang mengusulkan perubahan rute ini. Wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan sesuatu yang saat itu belum kami pahami. Kalian selalu bicara tentang menjadi pemimpin global, kata Pak Anderson pelan. Tapi bagaimana kalian bisa memimpin dunia jika kalian hanya mengenal satu sisi dunia saja? Indonesia bukan seperti yang kalian bayangkan. Negara ini adalah raksasa yang sedang tidur, dan sekarang dia mulai bangun. Kami hanya tertawa mendengar itu. Raksasa? Raksasa apa? Raksasa kemiskinan? Saat pilot mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya melihat keluar jendela. Saya mengharapkan pemandangan desa-desa kumuh atau hutan yang tidak terurus. Namun, apa yang saya lihat membuat saya terdiam sejenak. Dari ketinggian, saya melihat hamparan lampu yang tak berujung. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi menembus awan, bersaing dengan kota-kota besar yang biasa kami lihat di New York atau Shanghai. Jalan tol meliuk-liuk panjang seperti naga yang bercahaya, dipenuhi kendaraan yang bergerak dinamis. Mungkin kita mendarat di Singapura untuk transit? Tanya Thomas bingung. Tidak, Nak. Ini Jakarta. Ini Indonesia. Jawab pramugari yang lewat sambil tersenyum ramah. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu, kami masih skeptis. Mungkin hanya dari atas saja terlihat bagus. Tapi begitu kami melangkah keluar dari pesawat dan masuk ke Terminal 3 Ultimate, mulut kami benar-benar terkunci. Bangunan ini sangat besar. Langit-langitnya tinggi dengan desain modern yang memadukan teknologi canggih dan sentuhan seni lokal. Lantainya mengkilap bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Udara di dalamnya sejuk dan wangi. Ini jauh lebih bagus daripada bandara lama di kota kami yang sering kami banggakan. Selamat datang di Indonesia. Sebuah suara lembut menyapa kami. Seorang petugas bandara berpakaian batik rapi menyambut kami. Dia tidak menunduk seperti pelayan, tapi dia membungkuk sedikit dengan tangan di dada sebagai tanda hormat. Senyumnya tulus, bukan senyum plastik yang sering kami lihat di toko-toko mewah di Eropa. Mari, saya antar ke jalur khusus imigrasi. Prosesnya sudah kami siapkan agar cepat dan nyaman, katanya dalam bahasa kami yang sangat fasih. Namun logat Indonesianya yang khas terdengar sangat sopan. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit bagi kami semua, 85 siswa,
Untuk melewati imigrasi, semuanya serba otomatis, canggih, dan efisien. Wajah Thomas terlihat bingung. Dia memeriksa paspornya berulang kali, seolah tidak percaya bahwa dia baru saja masuk ke negara berkembang dengan pelayanan kelas dunia. Di mana kekacauan yang kalian bicarakan? Bisik saya kepada teman-teman. Mungkin kebetulan saja bandaranya bagus. Tunggu sampai kita keluar ke jalanan, jawab Sarah masih berusaha mempertahankan egonya. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Keluar dari bandara, kami tidak diarahkan ke bus tua yang berisik. Kami dipandu menuju sebuah stasiun yang terlihat sangat futuristik. Kita akan menuju Bandung terlebih dahulu untuk mengunjungi pusat teknologi dan budaya, kata pemandu wisata kami, seorang pria parubaya bernama Pak Budi. Wajahnya teduh seperti seorang bapak. Ke Bandung? Naik bus. Itu pasti memakan waktu berjam-jam. Saya dengar macetnya parah. Protes salah satu teman. Pak Budi hanya tersenyum. Tidak, adik-adik. Kita akan naik Wush. Wush? Nama apa itu? Saat kami tiba di peron, sebuah kereta berwarna merah dan perak meluncur masuk dengan anggun. Bentuknya aerodinamis, mirip peluru. Ini adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang pertama di Asia Tenggara, jelas Pak Budi dengan nada bangga yang tidak ditutup-tutupi. Kami semua ternganga. Di negara kami, proyek kereta cepat seringkali hanya menjadi perdebatan politik bertahun-tahun tanpa realisasi. Tapi di sini, di negara yang kami anggap lambat, benda ini sudah nyata ada di depan mata. Kami masuk ke dalam gerbong. Interiornya mewah, kursinya empuk dengan motif batik mega mendung yang samar namun elegan. Begitu kereta bergegas, saya melihat layar penunjuk kecepatan di dinding gerbong. Angkanya terus naik. 100 km per jam. 200. 300. Dan akhirnya stabil di angka 350 km per jam. Gila! Ini lebih cepat dari kereta di negara kita, seru Thomas tanpa sadar. Dia menempelkan wajahnya ke jendela, melihat pemandangan sawah dan gunung yang berlari mundur dengan kecepatan kilat. Tidak ada guncangan. Koin yang saya letakkan berdiri di atas meja lipat bahkan tidak jatuh. Dalam waktu kurang dari 45 menit, kami sudah sampai di Padalarang. Perjalanan yang seharusnya melelahkan menjadi sebuah pertunjukan teknologi yang memukau. Saya mulai merasa ada yang salah dengan informasi yang saya terima selama ini. Indonesia bukan sekadar negara agraris. Mereka sedang berlari menuju masa depan, bahkan mungkin lebih cepat dari kami. Tapi teknologi hanyalah benda mati. Yang membuat hati kami benar-benar bergetar adalah apa yang terjadi setelahnya. Kami tiba di sebuah restoran tradisional Sunda di pinggiran Bandung. Tempatnya sederhana, berupa saung-saung bambu di atas kolam ikan. Udara sejuk pegunungan menyambut kami. Di sini, kami harus melepas sepatu. Bagi kami yang terbiasa memakai sepatu mahal sebagai simbol status, ini awalnya terasa aneh. Tapi melihat lantai kayu yang dipel mengkilap, kami menurut. Seorang ibu tua dengan kebaya sederhana menyambut kami. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya bersinar. Mangga, Kasep, Geulis. Silakan duduk, katanya. Kami tidak mengerti bahasanya, tapi kami mengerti nada suaranya. Itu adalah nada seorang ibu yang menyambut anak-anaknya pulang. Makanan dihidangkan. Bukan dengan piring perak, tapi di atas daun pisang, nasi liwet yang hangat, ikan gurame goreng, sambal, dan lalapan segar. Awalnya, Sarah ragu untuk menyentuh makanan itu. Apakah ini higienis? Bisiknya. Namun aroma nasi liwet itu menggoda perut kami yang lapar. Saya memberanikan diri mencoba. Suapan pertama, meledak di mulut. Rasa gurih santan, wangi rempah, dan pedasnya sambal menyatu sempurna. Ya Tuhan, ini enak sekali, kata saya. Kami makan dengan lahap, melupakan etika makan formal ala bangsawan yang kaku. Di sini, di gubuk bambu ini, kami merasa lebih bebas. Setelah makan, kejadian itu terjadi.
Kejadian yang menjadi titik balik pertama bagi Thomas. Thomas adalah orang yang sangat terobsesi dengan jam tangannya. Jam tangan itu adalah warisan kakeknya. Berlapis emas dan bertahtakan berlian. Harganya mungkin bisa membeli satu desa di sini. Saat mencuci tangan di wastafel umum yang ada di dekat kolam ikan, dia melepaskan jam tangannya dan meletakkannya di pinggir wastafel. Karena asyik bercanda, kami langsung naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan ke hotel. Baru setelah bus berjalan sekitar 20 menit, wajah Thomas berubah pucat pasi. "Jam tanganku!" teriaknya histeris. Jam tanganku tertinggal di wastafel restoran tadi. Sopir bus segera menepi. Pemandu kami, Pak Budi, berusaha menenangkan. "Tenang, nak. Kita akan telepon restorannya." "Tidak mungkin," potong Thomas dengan marah. "Ini Indonesia. Orang pasti sudah mengambilnya. Itu jam mahal. Siapa yang tidak akan tergiur melihat benda seharga itu tergeletak begitu saja? Habis sudah. Pasti sudah dicuri oleh pelayan atau pengunjung lain." Kami semua diam. Dalam hati, kami setuju dengan Thomas. Di negara kami saja, jika barang berharga tertinggal di tempat umum, kemungkinannya kembali sangat kecil. Apalagi di sini, di tempat yang menurut kami orang-orangnya pasti butuh uang. Pak Budi menelepon pemilik restoran dengan tenang. Dia berbicara dalam bahasa Sunda yang halus. Beberapa detik kemudian, dia menutup telepon dan menatap Thomas. "Mereka bilang, jam tangan itu sudah diamankan," kata Pak Budi. "Diamankan? Maksudnya diambil untuk dijual?" tanya Thomas sinis. "Bukan. Disimpan. Ibu pemilik warung yang menyimpannya. Kita akan putar balik sekarang." Sepanjang perjalanan kembali, Thomas masih tidak percaya. Dia yakin jam itu pasti sudah ditukar dengan yang palsu atau sudah rusak. Sesampainya di restoran, ibu tua tadi sudah berdiri di depan pintu. Di tangannya, dia memegang jam tangan emas itu. Dia memegangnya dengan hati-hati menggunakan kain bersih, seolah takut kotoran dari tangannya menempel di benda mahal itu. "Ini punya Mas yang tadi ya?" tanya ibu itu lewat penerjemah. "Untung saya lihat sebelum jatuh ke kolam." Thomas menyambar jam itu, memeriksanya dengan teliti. Tidak ada goresan. Tidak ada yang kurang. Masih utuh sempurna. Thomas terdiam. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet tebalnya. Dia menarik beberapa lembar uang dolar bernilai besar dan menyodorkannya pada ibu itu. "Ini untuk Anda. Sebagai imbalan," kata Thomas dengan nada angkuh yang biasa dia gunakan. Dia pikir semua orang bisa dibayar. Namun, ibu itu melakukan sesuatu yang membuat kami semua terpaku. Dia menolak tangan Thomas dengan lembut. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Tidak usah, nak. Ibu ikhlas. Itu bukan hak ibu. Mengembalikan barang yang bukan milik kita itu kewajiban, bukan jasa yang harus dibayar. Simpan saja uangnya, atau sumbangkan ke masjid kalau mau." Thomas berdiri mematung. Tangannya yang memegang uang menggantung di udara. Seumur hidupnya, dia diajarkan bahwa setiap orang punya harga, bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi hari ini, di sebuah warung sederhana di Jawa Barat, seorang ibu tua menolak uangnya dan memberinya pelajaran tentang harga diri. "Kenapa?" tanya Thomas pelan, suaranya bergetar. "Kenapa ibu tidak mau? Uang ini banyak sekali. Bisa buat renovasi warung ini." Ibu itu menjawab dengan sederhana. "Rezeki itu sudah ada yang atur, nak. Kalau ibu ambil uang itu karena mengembalikan barang orang, nanti rezeki ibu jadi tidak berkah. Hidup tenang itu lebih mahal daripada emas." Kalimat itu menampar kami semua. Hidup tenang lebih mahal daripada emas. Kami, anak-anak orang terkaya di dunia, sering merasa gelisah, takut kehilangan harta, takut disaingi, takut jatuh miskin. Kami punya emas, tapi kami tidak punya ketenangan itu. Sedangkan ibu ini, yang hidup sederhana, memiliki kekayaan hati yang luar biasa.
Malam itu, di Hotel Bintang 5 di Bandung, kami tidak banyak bicara. Bayangan ibu tua itu terus menghantui pikiran kami. Keesokan harinya, perjalanan berlanjut. Kami meninggalkan kemewahan hotel dan menuju sebuah desa budaya di pinggiran Yogyakarta. Guru kami bilang, kami akan tinggal di rumah penduduk selama 2 hari, homestay. Awalnya kami menolak keras. Tidur di rumah orang asing? Bagaimana dengan privasi? Bagaimana dengan kamar mandinya? Apa ada AC? Tapi tidak ada pilihan lain. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Saya, Thomas, dan Sarah ditempatkan di rumah Pak Slamet. Rumah Pak Slamet adalah bangunan joglo tua yang terawat. Lantainya ubin kuno yang dingin. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan kayu jati. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berputar pelan di langit-langit. Namun, rumah itu sangat bersih. Di halaman depan, pohon mangga besar memberikan keteduhan. Suara burung perkutut terdengar merdu. Sugeng rawuh. Selamat datang, sapa Pak Slamet. Dia seorang petani, kulitnya terbakar matahari. Tangannya kasar penuh kapalan bekas memegang cangkul. Tapi senyumnya, ya Tuhan, senyum itu lagi. Senyum yang sama dengan petugas bandara. Senyum yang sama dengan ibu di warung makan. Senyum yang tidak meminta apa-apa. Istrinya, Bu Slamet, langsung menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng. Maaf, rumahnya jelek, kata Bu Slamet merendah. Padahal, bagi kami saat itu, rumah ini terasa lebih hidup daripada mansion kami yang dingin. Di dinding ruang tamu, tergantung foto-foto keluarga besar mereka yang sedang berkumpul. Tertawa lebar. Tidak ada foto liburan mewah ke luar negeri. Hanya foto makan bersama di tikar. Tapi kebahagiaan di wajah mereka terlihat begitu nyata. Malam itu, kami diajak ke balai desa. Ada latihan gamelan. Kalian harus coba, kata Pak Budi. Saya melihat alat-alat musik dari perunggu itu. Gong besar, bonang, saron. Saya seorang pianis klasik. Saya terbiasa dengan partitur not balok yang rumit dan disiplin individu yang ketat. Gamelan itu bukan tentang siapa yang paling jago, kata pelatih gamelan, seorang pria tua yang dipanggil Mbah Joyo. Gamelan itu tentang rasa, tentang mendengarkan orang lain. Kamu tidak boleh memukul saronmu terlalu keras sampai menutupi suara temanmu. Kita harus harmonis. Seperti hidup bermasyarakat, kami mencoba memainkannya. Awalnya kacau balau. Thomas memukul bonang dengan nafsu, ingin terdengar paling nyaring. Sarah memukul gong tidak sesuai tempo. Suaranya bertabrakan menyakitkan telinga. Mbah Joyo tertawa sabar. Jangan egois nak. Rasakan teman di sebelahmu. Kalau temanmu pelan, kamu ikut pelan. Kalau temanmu berhenti, kamu berhenti. Bersatu. Gotong royong. Gotong royong. Kata itu terdengar asing. Di sini, di Indonesia, kami tidak bisa hidup sendiri. Jelas Mbah Joyo. Kalau ada tetangga mau bangun rumah, satu kampung datang membantu. Tidak dibayar. Cuma dikasih makan dan kopi. Kalau ada yang sakit, semua menjenguk. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya mencoba lagi. Kali ini saya menurunkan ego saya. Saya mendengarkan pukulan Thomas. Thomas mendengarkan Sarah. Perlahan, nada-nada itu mulai menyatu. Dengung suara gong yang mistis berpadu dengan denting saron, menciptakan melodi yang menghipnotis. Rasanya damai sekali. Jauh lebih damai daripada saat saya bermain piano sendirian di panggung besar demi tepuk tangan penonton. Di sini, saya belajar bahwa musik bukan untuk pertunjukan diri sendiri, tapi untuk kebersamaan. Keesokan paginya, kami dibangunkan oleh suara adzan subuh yang bersahut-sahutan. Langit Yogyakarta masih gelap, tapi desa sudah hidup. Saya melihat Pak Slamet sudah bersiap ke sawah. Boleh saya ikut? Tanya saya tiba-tiba. Saya sendiri kaget kenapa saya bertanya begitu. Biasanya jam segini saya masih tidur di kasur sutra saya. Pak Slamet tampak kaget. Tapi dia mengangguk senang. Boleh nak,
Tapi kotor lo nanti. Tidak apa-apa, jawab saya. Kami berjalan menyusuri pematang sawah. Udara pagi sangat segar, bebas dari asap pabrik. Embun masih menempel di daun padi. Gunung Merapi berdiri gagah di kejauhan, mengeluarkan asap tipis. Pemandangan ini jauh lebih indah daripada lukisan mahal yang tergantung di lorong sekolah kami. Di sawah, saya melihat sistem irigasi yang rumit. Air mengalir dari satu petak ke petak lain dengan adil. Ini namanya subak kalau di Bali, atau sistem pengairan gotong royong, kata Pak Slamet. Air ini milik Tuhan, jadi harus dibagi rata. Tidak boleh ada yang serakah menutup aliran air untuk sawahnya sendiri. Kalau yang di atas menutup air, yang di bawah mati. Kalau yang di bawah mati, yang di atas juga tidak akan selamat karena hama akan naik. Kita semua terhubung. Saya tertegun. Filosofi sederhana dari seorang petani lulusan sekolah dasar ini jauh lebih mendalam daripada teori ekonomi kapitalisme yang saya pelajari di sekolah. Di dunia kami diajarkan untuk memonopoli sumber daya, untuk menghancurkan kompetitor. Di sini, mereka diajarkan untuk berbagi agar semua selamat. Siangnya, kejadian tak terduga terjadi lagi. Sarah, yang memiliki perut sensitif, tiba-tiba sakit perut hebat. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur. Kami panik. Rumah sakit besar cukup jauh dari desa. Bawa ke puskesmas desa saja dulu, teriak Pak Budi. Kami skeptis lagi. Klinik desa. Apa alatnya lengkap? Apa dokternya kompeten? Tapi kami tidak punya pilihan. Sesampainya di puskesmas, kami melihat antrian warga yang cukup panjang. Namun, melihat kondisi Sarah yang kesakitan, warga-warga desa yang sedang antri itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dahulukan yang ini saja. Kasihan. Dia tamu jauh, teriak seorang bapak yang kakinya diperban. Iya, silakan masuk dulu. Kami bisa tunggu. Ibu-ibu yang menggendong bayi ikut menyahut. Mereka memberikan giliran mereka untuk orang asing yang bahkan tidak mereka kenal. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang minta bayaran. Di dalam, dokter muda yang bertugas memeriksa Sarah dengan cekatan. Alat-alatnya mungkin tidak secanggih di Swiss, tapi bersih dan terawat. Dokter itu memberikan obat dan suntikan dengan sangat hati-hati. Hanya infeksi lambung ringan dan dehidrasi, kata dokter itu dengan bahasa Inggris yang sempurna. Dia ternyata lulusan universitas ternama di Jakarta yang memilih mengabdi di desa. Sarah berbaring di bangsal sederhana. Bu Slamet datang tergopoh-gopoh membawa bubur hangat. Dia menyuapi Sarah seperti menyuapi anaknya sendiri. Dia memijat kaki Sarah dengan minyak kayu putih. Sakit ya, Nduk? Sabar ya. Nanti sembuh, bisik Bu Slamet lembut. Sarah menangis. Bukan karena sakit perutnya, tapi karena sentuhan itu. Ibunya sendiri, seorang sosialitas sibuk, jarang sekali memeluknya, apalagi memijat kakinya saat sakit. Di sini, di desa terpencil di Indonesia, dia merasakan kasih sayang ibu yang tulus dari wanita yang baru dikenalnya sehari. Kenapa kalian baik sekali pada kami? Tanya Sarah di sela tangisnya. Kami ini orang asing. Kami bahkan sering meremehkan kalian. Bu Slamet tersenyum, menyeka air mata Sarah dengan ujung selendangnya. Tamu itu adalah raja, Nuk. Siapapun yang datang ke rumah kami, harus kami layani sebaik mungkin. Kami orang Indonesia percaya, berbuat baik pada orang lain itu menanam benih kebaikan. Suatu saat nanti pasti akan tumbuh dan berbuah. Hari itu, dinding kesombongan kami runtuh total. Kami melihat Indonesia bukan lagi dengan mata, tapi dengan hati. Kami melihat negara ini bukan sebagai tempat tertinggal, tapi sebagai tempat di mana kemanusiaan masih dijunjung tinggi di atas materi. Namun, pelajaran terbesar masih menunggu kami di Jakarta. Di hari terakhir sebelum kepulangan kami, pagi itu adalah pagi terberat dalam hidup kami. Siapa sangka, meninggalkan rumah kayu sederhana milik Pak Slamet terasa jauh lebih menyakitkan daripada meninggalkan penthouse mewah kami di Eropa. Saat kami berpamitan,
Satu kampung keluar mengantar kami. Ibu-ibu membawa bungkusan berisi gudeg dan bakpia yang masih hangat. Bapak-bapak menyalami kami dengan genggaman tangan yang erat dan kasar, namun hangat. Bu Slamet memeluk Sarah lama sekali. Sarah, gadis yang biasanya hanya peduli pada tas bermerek edisi terbatas, kini menangis terseduh-seduh di pelukan seorang wanita desa yang hanya memakai daster batik lusuh. "Ini untuk kamu, Duk," kata Bu Slamet sambil menyerahkan sebuah selendang batik tulis. Warnanya coklat tua dengan motif yang rumit. Ibu buat sendiri selama 2 bulan. Motifnya Sidomukti, artinya harapan agar kamu selalu bahagia dan mulia. Sarah ternganga. Dia tahu harga barang seni buatan tangan, hand-made, di Eropa bisa mencapai ribuan dolar. Tapi Bu Slamet memberikannya begitu saja, gratis. Hanya sebagai tanda persaudaraan. "Kenapa ibu berikan ini?" "Ini pasti mahal," tanya Sarah dengan suara serak. Bu Slamet tersenyum, senyum yang akan selalu kami rindukan. "Rezeki itu bukan cuma uang, Nuk. Punya saudara baru seperti kalian, itu rezeki yang tak ternilai buat ibu. Jangan lupakan kami ya. Kalau sudah sukses nanti." Bus kami bergerak perlahan meninggalkan desa. Dari jendela belakang, kami melihat Pak Slamet dan warga desa melambaikan tangan sampai debu jalanan menutupi bayangan mereka. Di dalam bus yang dingin ber-AC, keheningan menyelimuti kami. Kami semua, anak-anak miliarder ini, merasa sangat miskin di hadapan kemurahan hati mereka. Perjalanan dilanjutkan menuju Jakarta. Kami menempuh jalur darat melewati tol Trans Jawa. Sekali lagi, kami dibuat kagum. Jalan tol ini mulus, panjang, dan membelah pemandangan alam yang luar biasa. Sawah hijau, gunung biru, dan jembatan kokoh. Infrastruktur ini membuktikan bahwa negara ini serius membangun, menghubungkan satu ujung pulau dengan ujung lainnya. Kami tiba di Jakarta saat matahari mulai terbenam. "Inilah Jakarta," kata Pak Budi. Pemandangan di depan kami membuat Thomas, yang ayahnya seorang pengembang real estate, menahan napas. Gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman dan Tamrin menjulang gagah, bersinar dengan lampu LED raksasa yang menyaingi Times Square atau Tokyo. Bundaran HI dengan patung selamat datang di tengahnya terlihat sangat megah, dikelilingi hotel-hotel kelas dunia dan pusat perbelanjaan raksasa. "Saya pikir Jakarta itu hutan rimba," gumam Thomas. "Ternyata ini hutan beton yang modern." Namun, di balik kemegahan itu, kami masih menyimpan keraguan. Kota besar di negara berkembang biasanya identik dengan kriminalitas tinggi, copet, penipu, dan orang jahat. Ayah saya selalu berpesan, jangan pernah percaya siapapun di kota besar Asia. Malam itu, kami memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen gila. Eksperimen yang akan membuktikan apakah kejujuran orang desa tadi juga berlaku di kota metropolitan yang keras ini. Kami pergi ke sebuah kedai kopi modern di kawasan Jakarta Selatan. Tempatnya ramai, penuh dengan anak muda yang sedang bekerja dengan laptop atau sekadar nongkrong. "Saya akan meninggalkan laptop saya di sini," kata saya pada teman-teman. "Itu ide bodoh, Erik," cegah Sarah. "Itu laptop keluaran terbaru, harganya puluhan juta. Di sini Jakarta, bukan desa Pak Slamet. Dalam hitungan detik pasti hilang." Saya bersikeras. Saya ingin tahu kebenaran tentang bangsa ini. Saya meletakkan tas laptop saya di atas meja. Lalu kami semua pergi keluar, berpura-pura lupa. Kami berdiri di seberang jalan, mengamati dari balik kaca jendela. Jantung saya berdegup kencang. 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Orang-orang lalu lalang. Ada yang duduk di meja sebelah kami. Ada pelayan yang membersihkan meja. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang menyentuh tas itu. Tidak ada mata yang melirik curiga atau tangan jahil yang berusaha mengambilnya. Setelah 30 menit, saya memberanikan diri masuk kembali. Saat saya melangkah menuju meja, seorang pelayan pria langsung menghampiri saya. "Maaf, Mas," serunya. Saya menahan napas. Apakah dia akan meminta uang tebusan?
Tasnya tadi ketinggalan ya? Kami sudah amankan di meja kasir karena tadi meja ini mau dipakai orang lain. Silakan dicek dulu, Mas. Takut ada yang kurang. Saya menerima tas itu dengan tangan gemetar. Saya membukanya. Laptop, dompet, paspor, semuanya masih ada. Utuh. Pelayan itu tersenyum ramah. Lain kali hati-hati ya, Mas. Saya tidak bisa berkata apa. Saya mengeluarkan selembar uang Rp100.000 sebagai tip, tapi pelayan itu menolak halus. Sudah tugas saya, Mas. Terima kasih, ucapnya lalu kembali bekerja. Malam itu, di kamar hotel, saya menulis di jurnal saya. Jakarta mungkin keras, macet, dan sibuk. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, jiwa manusianya masih sama dengan di desa. Mereka memegang teguh amanah. Mereka tidak mengambil apa yang bukan hak mereka. Hari berikutnya adalah hari Minggu. Pak Budi mengajak kami ke tempat yang menurutnya adalah simbol kebanggaan Indonesia. Masjid Istiqlal. Kata Pak Budi saat bus berhenti di depan bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara itu. Bangunannya megah, kokoh, dan modern. Kubahnya sangat besar. Ribuan orang berpakaian putih bersih berjalan masuk untuk beribadah. Pemandangan yang damai. Namun, yang membuat kami terkejut bukan hanya masjidnya. Lihat ke seberang jalan, kata Pak Budi. Tepat di seberang masjid, berdiri dengan anggun sebuah gereja tua bergaya neogotik. Katedral Jakarta. Menaranya menjulang tinggi seolah menyapa kubah masjid. Mereka berhadapan? Tanya Sarah tak percaya. Dua tempat ibadah besar dari dua agama berbeda. Berhadap-hadapan sedekat ini, apa mereka tidak bertengkar? Di negara kami, isu agama seringkali sensitif. Konflik sering terjadi. Tapi di sini, Pak Budi mengajak kami masuk ke sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan kedua bangunan itu. Ini namanya terowongan silaturahmi, jelas Pak Budi. Terowongan persaudaraan. Saat Hari Raya Idul Fitri, halaman gereja dipakai untuk parkir jemaah masjid. Sebaliknya, saat Natal, pemuda masjid membantu menjaga keamanan gereja. Kami hidup berdampingan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Saya merinding mendengar penjelasan itu. Kami berjalan menyusuri terowongan itu. Simbol fisik dari toleransi yang selama ini hanya menjadi jargon di buku pelajaran kami, tapi di sini menjadi kenyataan hidup. Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, justru mengajarkan kami tentang bagaimana menghormati perbedaan. Siangnya, kami merasa lapar. Tapi Pak Budi tidak membawa kami ke restoran mewah. Kalian lapar? Ayo pesan makanan lewat aplikasi, tantang Pak Budi. Aplikasi? Maksud Bapak seperti Uber Eats? Tanya Thomas. Lebih canggih, jawab Pak Budi sambil menunjukkan ponselnya. Dia membuka sebuah aplikasi buatan anak bangsa Indonesia. Aplikasi berwarna hijau. Di sana, fiturnya sangat lengkap. Bukan cuma pesan makanan atau ojek, tapi bisa panggil tukang pijat, kirim barang, beli obat, sampai bayar tagihan. Ini super app, kata Pak Budi. Karya asli insinyur Indonesia. Kami mencoba memesan sate ayam dan gado-gado. Dalam waktu singkat, pesanan kami diterima. Kami bisa melihat posisi pengemudi di peta. 10 menit kemudian, seorang pengemudi berjaket hijau datang membawa makanan kami. Dia masih muda, mungkin seumuran kami mahasiswa. Wajahnya berkeringat karena panasnya Jakarta, tapi senyumnya lebar. Ini pesanannya, Kak. Selamat makan, katanya sopan. Thomas penasaran. Dia bertanya lewat Pak Budi. Apakah kamu bekerja full time? Anak muda itu menjawab. Saya mahasiswa, Kak. Saya narik ojek buat bayar uang kuliah dan bantu orang tua di kampung. Dengan aplikasi ini, saya bisa mandiri. Saya bangga bisa cari uang halal. Thomas terdiam lagi. Dia teringat dirinya sendiri yang selalu merengek minta kartu kredit ayahnya kalau uang jajannya habis. Sementara pemuda ini, di bawah terik matahari Jakarta,
berjuang demi masa depannya dengan bantuan teknologi negerinya sendiri. Saat mau membayar, Pak Budi menahan uang tunai Thomas. "Jangan pakai uang tunai. Kuno," canda Pak Budi. "Lihat ini." Pak Budi mengeluarkan ponselnya, membuka kamera, dan mengarahkan ke kode kotak-kotak di kertas tagihan yang dibawa pengemudi. "QRIS," kata Pak Budi. "QRIS Code Indonesian Standard. Satu kode untuk semua jenis pembayaran. Bahkan pedagang bakso gerobak pinggir jalan pun pakai ini. Kalian tinggal scan. Selesai. Tidak perlu repot cari kembalian." Kami tercengang. Di negara kami, pembayaran digital memang ada, tapi tidak semasif dan semudah ini integrasinya. Di Indonesia, teknologi finansial ini merakyat. Dari mal mewah sampai pedagang kaki lima, semua terhubung dalam satu sistem digital yang efisien. "Gila," bisik Thomas. "Kita pikir mereka tertinggal. Ternyata dalam beberapa hal, adopsi teknologi mereka lebih cepat dari kita." Sambil menyantap sate ayam yang lezat itu, rasa kacangnya gurih dan manis, dagingnya empuk, kami berdiskusi. "Kita salah menilai negara ini," kata saya. "Sangat salah," sahut Sarah. "Kita pikir mereka negara dunia ketiga yang menyedihkan. Ternyata mereka punya infrastruktur hebat, toleransi yang indah, dan teknologi yang memudahkan hidup rakyat kecil." Tapi pelajaran belum selesai. Masih ada satu tempat lagi yang harus kami kunjungi sebelum pulang. Tempat yang akan menunjukkan kepada kami tentang semangat juang dan sejarah bangsa ini. Monumen Nasional, atau Monas. Kami naik ke puncak Monas. Dari ketinggian, kami melihat Jakarta secara utuh. Gedung tinggi, perkampungan padat, masjid, gereja, jalan tol, dan jalur kereta. Semuanya bercampur menjadi satu mozaik yang dinamis. Di ruang diorama sejarah di bawah Monas, kami melihat perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan. Bukan diberi hadiah, tapi direbut dengan darah dan air mata. Senjata bambu runcing melawan senapan mesin penjajah. "Mereka bangsa petarung," kata Pak Anderson, guru sejarah kami, yang tiba-tiba berdiri di samping saya. Lihat semangat di mata para pejuang di patung lilin itu. Semangat itu masih ada sampai sekarang. Di mata pengemudi ojek tadi, di mata Paslamet petani desa, di mata insinyur yang membangun MRT. Mereka punya kebanggaan nasional yang kuat. Saya mengangguk. Kebanggaan itu menular. Saya, orang asing, tiba-tiba merasa bangga pada mereka. Malam terakhir di Jakarta, kami diundang makan malam perpisahan oleh pihak penyelenggara tur. Lokasinya di sebuah restoran rooftop dengan pemandangan bundaran HI di malam hari. Suasananya seharusnya gembira, tapi kami semua murung. "Kenapa wajah kalian ditekuk begitu?" tanya Pak Budi. "Kami tidak mau pulang, Pak," jawab Thomas jujur. "Kenapa? Bukannya di rumah kalian kasurnya lebih empuk? AC-nya lebih dingin? Makanan lebih mahal?" Goda Pak Budi. "Iya," jawab Sarah. "Tapi di sana dingin, sepi. Di sini, hangat. Bukan cuma udaranya, tapi hatinya." Tiba-tiba, seorang pelayan datang membawa kue kejutan. Ternyata hari itu adalah ulang tahun salah satu teman kami, Jessica. Kami semua lupa. Bahkan Jessica pun lupa karena saking asyiknya perjalanan ini. Tapi pihak tur ingat. Mereka mengecek data paspor kami. Semua pelayan restoran keluar, menyanyikan lagu selamat ulang tahun versi Indonesia dengan tepuk tangan yang meriah. Pengunjung lain di restoran itu, orang-orang lokal yang tidak kami kenal, ikut bertepuk tangan dan bernyanyi. Jessica menangis terharu. Di negara kami, orang tidak peduli urusan orang lain. Di sini, satu restoran bisa merayakan ulang tahun orang asing bersama-sama. Rasa kekeluargaan ini candu. Saat kembali ke hotel, saya melihat Thomas sedang mengemasi kopernya. Dia memegang jam tangan emasnya, lalu meletakkannya kembali ke kotak. Tapi kemudian, dia mengambil sebuah gelang kayu murah yang dia beli di pedagang kaki lima Malioboro seharga Rp10.000.
Dia memakai gelang kayu itu di tangannya, bersanding dengan kulitnya yang putih. Jam emas ini menunjukkan waktu, kata Thomas pelan. Tapi gelang kayu ini mengingatkan aku untuk menghargai waktu. Waktu bersama orang-orang tulus. Besok kami akan terbang kembali ke kehidupan nyata kami. Tapi kami tahu, kami tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Indonesia telah mengubah DNA cara berpikir kami. Dan kejutan terakhir terjadi di bandara saat kami hendak pulang. Sebuah kejadian kecil yang merangkum seluruh pengalaman kami selama 7 hari ini. Hari kepulangan itu tiba juga. Langit Jakarta seolah ikut bersedih, mendung menggantung rendah di atas jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam bus, tidak ada lagi tawa mengejek atau keluhan tentang cuaca panas seperti saat kami pertama kali datang, yang ada hanya keheningan. Mata kami menatap lekat-lekat keluar jendela, berusaha merekam setiap sudut kota ini ke dalam memori kami. Tukang bakso yang mendorong gerobaknya, polisi yang membantu menyeberangkan anak sekolah, hingga senyum para pekerja bangunan yang sedang istirahat di pinggir jalan. Pemandangan yang dulu kami anggap kumuh, kini terlihat begitu manusiawi dan indah. Sesampainya di Terminal 3, kejadian yang paling menegangkan terjadi. Kejadian yang menjadi penutup sempurna bagi perjalanan spiritual ini. Saat kami sedang antre untuk pemeriksaan tiket, tiba-tiba Sarah berteriak histeris. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Tangannya gemetar hebat saat mengaduk-aduk tas tangannya. Pasporku, paspor dan tiketku tidak ada, jerit Sarah. Kepanikan melanda kami semua. Tanpa paspor, Sarah tidak bisa pulang. Dia akan tertahan di sini sendirian. Kami semua membongkar tas masing-masing, berharap paspor itu terselip, tapi nihil. Mungkin jatuh di toilet tadi, seru saya. Kami berlari kembali ke arah toilet. Namun, bandara ini sangat luas dan ramai. Harapan untuk menemukan sebuah buku kecil di tengah ribuan orang yang berlalu lalang terasa mustahil. Sarah sudah menangis. Dia duduk lemas di lantai. Habis sudah. Aku tidak bisa pulang, isaknya. Ayahnya pasti akan marah besar. Di tengah keputusasaan itu, kami melihat seorang bapak tua berpakaian seragam petugas kebersihan berwarna biru berlari tergopoh-gopoh ke arah kami. Napasnya tersengal-sengal. Peluh membasahi dahinya. Di tangannya, dia melambaikan sesuatu. Neng! Neng! Teriak bapak itu dengan napas memburu. Sarah mendongak. Di tangan bapak itu, tergenggam paspor Sarah. Ini punya Neng, kan? Tadi tertinggal di atas wastafel wanita. Untung saya lihat sebelum basah kena air, kata bapak itu sambil menyerahkan paspor tersebut dengan kedua tangannya. Sarah menyambar paspor itu, memeluknya erat-erat seolah itu adalah nyawanya sendiri. Dia lalu memeluk kaki bapak petugas kebersihan itu. Dia tidak peduli seragam bapak itu mungkin bau keringat atau kotor. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Tangis Sarah pecah. Bapak itu tampak malu. Dia berusaha melepaskan pelukan Sarah dengan sopan. Jangan begitu, Neng. Malu dilihat orang. Sudah kewajiban saya. Thomas, yang berdiri di samping saya, langsung merogoh saku jas mahalnya. Dia mengeluarkan seluruh sisa uang rupiah yang dia miliki. Jumlahnya mungkin jutaan. Dia memaksa menaruh uang itu ke tangan si bapak. Pak, tolong terima ini. Bapak sudah menyelamatkan teman saya. Kalau bapak tidak ada, dia tidak bisa pulang, kata Thomas memohon. Sekali lagi, kami menyaksikan pemandangan yang meruntuhkan logika kapitalis kami. Bapak itu, yang mungkin gajinya tidak seberapa, yang mungkin untuk makan enak saja susah, menolak uang itu dengan tegas. Dia menutup tangan Thomas yang memegang uang. Simpan saja, Den. Bapak kerja di sini digaji untuk menjaga kebersihan dan keamanan barang penumpang. Kalau Bapak terima uang ini, nanti Bapak jadi pamrih. Bapak ikhlas. Doakan saja anak-anak Bapak bisa sekolah tinggi seperti Aden dan Eneng ini. Itu sudah lebih dari cukup bayarannya. Bapak itu tersenyum tulus, mengangguk sopan,
lalu berbalik badan dan kembali melanjutkan pekerjaannya mengepel lantai. Punggungnya yang bungkuk perlahan menjauh, tapi di mata kami, punggung itu terlihat lebih gagah daripada punggung jenderal perang manapun. Kami masuk ke pesawat dengan hati yang hancur. Bukan hancur karena sedih, tapi hancur karena rasa malu yang mendalam. Pesawat lepas landas. Dari jendela, saya melihat kepulauan Indonesia perlahan mengecil. Pulau-pulau hijau yang dikelilingi lautan biru. Tanah yang subur, tanah surga. Selamat tinggal, Indonesia, bisik saya. Terima kasih sudah mengajarkan kami menjadi manusia. Penerbangan pulang terasa sangat lama dan menyiksa. Pelayanan di pesawat kelas 1 ini sangat mewah, makanan lezat, minuman mahal. Tapi rasanya hambar. Ketika kami mendarat kembali di negara kami di Eropa, perbedaan itu langsung menampar kami. Bandara di negara kami sangat efisien, bersih, dan dingin. Petugas imigrasi memeriksa paspor kami dengan wajah kaku, tanpa senyum, tanpa sapaan selamat datang. Orang-orang berjalan cepat, sibuk dengan urusan masing-masing, saling bersenggolan tanpa meminta maaf. Sopir pribadi ayah saya sudah menunggu. Dia membukakan pintu mobil tanpa menatap mata saya. "Bagaimana perjalanannya, Tuan Muda?" Tanyanya datar, hanya basa-basi. "Luar biasa, Pak. Indonesia itu indah sekali," jawab saya antusias. "Oh ya? Baguslah kalau Anda selamat dari negara miskin itu," jawabnya sini sambil menutup pintu. Hati saya mencelos. Dulu, saya akan tertawa mendengar lelucon itu. Sekarang, kalimat itu terdengar sangat kasar dan bodoh. Sampai di rumah, suasana lebih parah lagi. Rumah saya sangat besar, seperti istana, lantainya marmer, lampunya kristal, tapi sunyi. Ayah saya sedang sibuk menelepon rekan bisnisnya, membicarakan saham yang anjlok. Ibu saya sedang bersiap pergi ke pesta sosialita. "Kamu sudah pulang? Bagaimana liburannya?" Tanya ibu sambil mematut diri di cermin. Tidak benar-benar melihat ke arah saya. "Bu, aku belajar banyak di sana. Orang-orang di sana sangat baik. Mereka..." "Sudahlah, Erik. Ibu sedang buru-buru. Nanti saja ceritanya. Lagi pula, apa yang bisa dipelajari dari negara dunia ketiga? Paling cuma soal kuman dan debu. Sana mandi. Kamu bau matahari." Ibu pergi begitu saja. Saya berdiri sendirian di ruang tamu yang luasnya 5 kali lipat rumah Pak Slamet. Tapi malam itu, saya merasa kedinginan. Saya rindu suara tawa Pak Slamet. Saya rindu teh hangat buatan Bu Slamet. Saya rindu suara adzan yang menenangkan hati. Saya rindu Indonesia. Saya sadar satu hal. Kami memiliki segalanya di sini. Uang, kuasa, teknologi. Tapi kami miskin. Kami miskin rasa, miskin kasih sayang, miskin kepedulian. Sementara orang-orang Indonesia yang kami anggap rendah itu, mereka adalah miliarder kehidupan yang sesungguhnya. Keesokan harinya di sekolah, perubahan itu mulai terjadi. Thomas, anak yang paling sombong di antara kami, melakukan sesuatu yang membuat seisi kantin hening. Saat dia tidak sengaja menumpahkan minumannya, dia tidak memanggil petugas kebersihan. Dia mengambil tisu, berjongkok, dan membersihkan tumpahan itu sendiri. "Apa yang kamu lakukan, Thomas?" tanya teman-teman lain yang jijik. "Membersihkan kotoranku sendiri." "Memangnya aku lumpuh?" jawab Thomas tenang. Sarah juga berubah. Dia tidak lagi membuang-buang makanan. Dia mulai menyapa penjaga gerbang sekolah. Orang yang selama 3 tahun ini tidak pernah dia anggap ada. "Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini?" sapa Sarah. Penjaga gerbang itu kaget setengah mati sampai topinya hampir jatuh. "Kabar baik, Nona. Terima kasih sudah bertanya. Kami, kelompok 85 siswa yang pergi ke Indonesia, menjadi kelompok yang aneh di mata teman-teman elit kami. Kami tidak lagi tertarik pamer jam tangan baru atau mobil sport. Kami lebih suka berkumpul, membicarakan rencana masa depan.
Suatu sore, kami berkumpul di perpustakaan. Aku mau belajar bahasa Indonesia, kata saya tiba-tiba. Aku juga, sahut Thomas. Aku sudah beli kamus online. Bahasanya indah, mudah dipelajari tapi penuh makna. Kalian tahu, kata Sarah sambil memutar bola dunia di atas meja. Ayahku bilang Indonesia itu pasar masa depan. Ekonominya tumbuh pesat. Sumber daya alamnya melimpah. Nikel, batu bara, kelapa sawit. Tapi menurutku, ayah salah. Salah apanya? Tanya saya. Aset terbesar Indonesia bukan yang ada di dalam tanah. Kata Sarah mantap, tapi manusianya. Orang-orangnya, keramah tamahan mereka, ketangguhan mereka, cara mereka tersenyum di tengah kesulitan, cara mereka bersatu meski berbeda agama dan suku. Itu kekuatan super yang tidak dimiliki negara kita. Kalau Indonesia sadar akan kekuatan ini, mereka akan memimpin dunia suatu hari nanti. Kami semua mengangguk setuju. Aku berjanji, kata Thomas. Matanya berapi-api. Suatu hari nanti, aku akan kembali ke sana. Bukan sebagai turis yang sombong, tapi sebagai investor yang membangun sekolah, atau sebagai mitra yang sejajar. Aku ingin anak-anakku kelak belajar filosofi gotong royong. Aku ingin belajar di Universitas Indonesia atau Gajah Mada, tambah saya. Aku ingin belajar bagaimana mereka bisa tetap bahagia meski hidup sederhana. Itu ilmu yang tidak diajarkan di Harvard atau Oxford. Waktu berlalu. Kami lulus, menjadi dewasa, dan memegang kendali perusahaan ayah kami. Tapi janji itu tidak pernah kami lupakan. Sekarang, setiap kali saya bertemu rekan bisnis yang meremehkan Indonesia, saya akan tersenyum dan berkata, jangan menilai buku dari sampulnya. Pergilah ke sana, datanglah ke desa-desanya, naiklah kereta cepatnya, bicaralah dengan orang-orangnya, maka kamu akan malu pada dirimu sendiri. Indonesia bukan sekadar negara. Indonesia adalah guru bagi dunia yang sedang sakit ini. Dunia yang sakit karena keserakahan, kebencian dan individualisme. Indonesia adalah obatnya. Dan bagi kami, 85 anak yang dulu datang dengan kepala mendongak ke atas. Indonesia adalah tempat di mana kami belajar untuk menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Terima kasih, Indonesia. Kalian adalah permata khatulistiwa yang sesungguhnya.